Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Masih semangat ya? Semangat Bu. Masih Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, siap yuk. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang 1. Indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Karena Indonesia terdiri dari atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun masih tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada bacaan tentang pawai budaya. Dalam bacaan ini ada berapa paragraf ya? 5 Bu. Ada 5 paragraf. Ya, ada 5. Setiap bacaan biasanya memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang terkandung dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan? Yang pertama, kita baca dan cermati setiap kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kita isi dulu kata benda subjek yang mendominasi paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita menemukan gagasan pokok itu. Perhatikan tadi paragraf yang pertama. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bagi kalimat demi kalimat. Yang pertama ada pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari kalimat-kalimat berikut, coba tentukan mana yang termasuk dengan gagasan pokoknya. Yang mana ya? Ya, kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah menentukan gagasan pokok dari bacaan tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung. Coba perhatikan paragraf kedua. Mana yang termasuk gagasan pokoknya? Ya, ada di kalimat terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sedangkan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukungnya. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini ada apa saja ya? Keberagaman upacara adat. Ini gambar upacara adat dari daerah mana ya? Dari daerah mana? Bali. Dari Bali, namanya upacara adat Ngaben. Ada keberagaman suku. Ini suku dari mana ya anak-anak? Suku Dayak. Ada juga keberagaman senjata tradisional. Ada yang tahu ini senjata tradisional dari mana? Keris dari Jawa. Dari Jawa Tengah, namanya keris. Ada juga keberagaman tari tradisional. Ada yang tahu ini tari apa? Tari merak dari Jawa Barat. Ada keberagaman pakaian adat. Ya Mas Adrian, ini pakaian adat dari mana ya? Dari Jakarta. Kemudian ada rumah adat. Ini rumah adat dari mana? Papua. Dari Papua, namanya Honai. Bagaimana cara kita menghargai keragaman? Yaitu yang pertama, harus apa ini ya? Ini gambar anak-anak sedang apa? Ada orang Jawa, ada orang Dayak, dan berbagai macam suku. Di sini main secara bersama-sama. Bagaimana sikap menghargai keberagamannya? Yaitu kita harus bermain tanpa membedakan suku. Kemudian gambar yang kedua, apa ini? Ada tari topeng, tari kipas.
Ini apa ini? Bagaimana sikap menghargai keberagamannya? Yaitu kita harus mau belajar keberagaman daerah lain. Jadi jangan hanya daerah sendiri saja ya. Kemudian kita juga harus menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Selain keberagaman tadi, ada alatmu, ada keberagaman pakaian tradisional, keberagaman suku, kita juga mempunyai keberagaman alat musik tradisional, yaitu ada rebab, suling, ada apa ini? Kendang, saron, gambang. Untuk rebab, ada yang tahu bagaimana cara memainkannya? Dengan cara apa ya? Dengan cara gesek. Seruling, cara memainkannya bagaimana? Tiup, Bu. Ya, ditiup. Kendang, cara memainkannya dengan cara bagaimana? Dipukul, Bu. Pukul. Iya, saron juga sama ya. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Benda-benda tadi itu adalah menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi tadi seruling kalau ditiup akan bergetar. Kemudian kendang kalau dipukul akan bergetar. Semuanya adalah bunyi. Bunyi itu apa sih? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dari gelombang. Kemudian ini nanti diskusi ya. Secara berkelompok yang sudah Bu Guru bagi berdasarkan dengan regu piket. Ini LKPD-nya. Kemudian bagaimana cara menghargai keberagaman ini. Kemudian amati benda-benda di sekitarmu. Kemudian kamu tentukan bagaimana cara membunyikannya. Ini dipresentasikan secara berkelompok. Baiklah anak-anak. Ada yang mau bertanya? Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Kita belajar tentang yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua kita belajar tentang beraneka macam keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga kita belajar tentang bunyi. Ibu. Ya. Baiklah. Nanti evaluasinya dikerjakan ya, kerjakan secara masing-masing, nggak boleh nyontek. Pelajaran kita hari ini selesai. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.